kalau ada seruan, ya, ada seruan untuk kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fastabiqul khairat. Tidak harus menunggu ibu ketua ranting obrak-obrak, kembalinya kepada panjenengan masing-masing. Ya, panjenengan ikut pengajian seperti ini, kembalinya bukan kepada ibu ketua, tapi kembali kepada panjenengan. Makanya harus ditata niatnya dulu. Orang menuntut ilmu niku diparingi kabar gembira saking Rasulullah SAW. Terus hadisipun Rasul, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka sinten tiyange lampah, sinten tiyange mlaku. Panjenengan kalau saking griya, seharusnya panjenengan harus nyambut suami panjenengan, harus nyepakno manganin suami panjenengan, ya, ngadusi anake panjenengan, tapi panjenengan melampah di masjid niki tujuanipun napa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, untuk nuntut ilmu. Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah niku bakal nggampangaken jalan panjenengan menuju surganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu nggih, nek wonten pengajian, ndak usah diniatkan aku engko tek oleh arisan. Aku gak pengen budal awal-awal. Soalnya engko nanti tadi iuran. Panjenengan niataken teng pundi mawon? Teng masjid niki. Mungkin teng masjid, mungkin teng Darussalam. Panjenengan niataken napa? Niataken karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek panjenengan niku karena Allah, ora bakal dikecewakan Allah. Tapi nek panjenengan niku karena menungso, siap-siap kecewa. Itu. Jadi kudu ditonton. Kalau disampaikan setiap 2 Jumat sekali, ayo ditonton. Ya. Nah, setelah panjenengan rutin, ajak keluargane panjenengan. Kulo ketegasan, ajak keluargane panjenengan. Saya yakin dalam hati panjenengan iku mangke teng akhirat, teng surga niku kepengin dikumpulaken kali anak bojo panjenengan. Nggih to mboten? Nggih atau mboten, Bu? Ayo wujudkan, Bu. Ojo mek keinginan tok, tapi wujudno. Jadi diajak. Nek duwe, karena ini adalah khusus perempuan gitu. Bukan khusus ibu-ibu. Kalau ibu berarti yang muda nggak tahu. Khusus perempuan sing duwe, ya, putri yang sudah remaja diajak. Sehingga apa? Sehingga nanti panjenengan saged dikumpulaken bareng-bareng lebet surganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku nggih. Jadi harus ditata niatnya riyen. Eman Bu, panjenengan kalau melampar agak nanjak ngos-ngosan, sing teko kono nurun ngeri. Jadi teko kene gak oleh apa-apa. Ya kan? Oleh mek apa? Oleh mek ombe susu 5 tahun. Ya, entek teng donya, tapi teng akhirat gak oleh apa-apa. Ini perlu ditoto betul-betul sehingga waktu panjenengan itu tidak sia-sia. Makin panjenengan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk waktumu sampeyan entekno kanggo apa? Umurmu sampeyan entekno kanggo apa?
apa? Jawabannya enak. Kangge nuntut ilmu ya Allah. Udah, nuntut surga itu Allah. Gitu. Ayo ditotok ya. Ditotok betul. Saya kemarin ngantar anak langsung ditonton. Bisa ngisi gitu. Saya bingung. Kok nggak kenal ya ini? Wah, coba itu masjid di situ. Ya iya, saya ingat kok. Alhamdulillahnya setiap hari Jumat itu jam saya hanya sampai jam 2. Kalau nggak jam 2 berarti biasanya pulangnya jam setengah 4 di sholat asar. Mungkin saya nggak pulang dulu, biasanya langsung ke sini. Dan ini adalah kesempatan kedua. Seingat saya, kesempatan yang kedua, nggak tahu tahun berapa yang kemarin itu, kesempatan kedua saya bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Saya sampai tadi begini, betul nggak nginggi. Tak ingat-ingat pokoknya setelah kuburan ada gang pedok. Ternyata lepas gitu. Sepi ada yang. Jadi seperti itu. Nah, ini ibu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini kita membawa barokah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, ibu-ibu kepengen mlebu surga? Pengen. Sudah disiapkan? Ya. Logikanya begini, seumpamanya pimpinan ranting itu mengumumkan, ibu-ibu besok insya Allah ada bantuan beras yang gini ibu 5 kilo per orang, tapi syaratnya adalah harus bawa fotokopi KTP. Kira-kira panjenengan siapkan nggak? Ya. Ini masalah dunia. Atau saya tambahin 5 kilogram beras plus uang 2 juta. Ayo. Ya, jadi plus uang 2 juta syaratnya adalah mengumpulkan KTP dan nanti ngisi formulir. Kira-kira panjenengan siap enggak? Ini masalah dunia. Ayo, jawab. Jangan bohongi diri sendiri. Ada beras, ada uang 2 juta. Siap. Ini masalah dunia. Nah, kalau Allah tawarkan tuh, Allah ini yang menawarkan. Ini masalah akhirat. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ini loh yang harus kamu lakukan kalau sampean itu kepengen masuk surga. Kira-kira disiapkan nggak Bu? Siap. Sudah tahu caranya masuk surga. Masuk surga itu bukan hanya keinginan dan amunan loh Bu. Harus ada yang namanya kerjaan. Tidak boleh kemudian ini doa cita-cita saya masuk surga, tapi nggak pernah melakukan sesuatu, nggak akan bisa terwujud Bu. Sama dengan ketika panjenengan menginginkan, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang memberi uang 2 juta dan beras 5 kilo. Nggak ada usaha, nggak akan tercapai. Nah, kira-kira surga yang apa yang panjenengan inginkan Bu? Surga Firdaus. Iya, Rasulullah itu menganjurkan umatnya itu kalau minta masalah surga yang stat yang paling tinggi. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Buktinya apa Ustaz? Al-Quran. Nanti kalau tidak percaya, kita akan hari ini akan bedah. Kita akan jelaskan.
Di dalam surat Al-Mu'minun, nanti panjenengan kalau di rumah punya Quran terjemah, buka surat Al-Mu'minun dari ayat 1 nanti sampai ayat 10. Itu Bu. Nah, Rasulullah itu menganjurkan umatnya kalau minta surga itu surga yang paling tinggi. Surga Firdaus itu tidak hanya untuk para anbiya. Orang kaya, orang miskin boleh. Buktinya apa Ustaz? Nanti kita bacakan ayat. Ya. Jadi sekali lagi Bu, ingin masuk surga niku boten hanya lamunan. Di sini kalau ada papan tulis, saya gambarkan. Iya. Tidak ada Ustaz. Jadi kalau ada papan tulis saya gambarkan. Jadi Ibu bisa melihat. Nah, jadi kemudian syarat pertama Bu itu harus punya iman yang konsisten. Iman yang konsisten, yang istiqomah, iman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Maksudnya, kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kata qad itu masuk di fi'il madhi, itu adalah penegasan, taukid. Kalau diterjemahkan betul-betul beruntung, aflah itu beruntung, bahagia. Kemudian kalau disambungkan dengan isim fi'il itu adalah berarti isim yang konsisten, ya, yang tidak hanya sekedar apa, ya saya beriman itu bukan, tapi betul-betul konsisten, istiqomah dengan keimanannya. Siapa orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang beriman. Beruntung itu adalah berarti bahagia. Kalau dalam bahasa kerennya itu happiness. Padahal kita itu sudah diingatkan oleh Allah dalam sehari itu 5 kali loh Bu. Hayya 'alal falah. Ya kan? Apa artinya falah? Kemenangan, keberuntungan. Akhlak itu dari kata falah, beruntung. Jadi orang mukmin itu beruntung. Mukminnya bagaimana? Mukmin yang imannya konsisten, terombang-ambing dengan apa? Tetap beriman, tetap Allah yang nomor 1. Bukan kemudian ini diiming-imingi kemudian bledar, lepas imannya. Tapi betul-betul konsisten. Jadi syarat yang pertama itu harus iman. Dan orang yang beruntung itu adalah hidupnya tenang. Kira-kira itu tenang gak? Betul, saya tanya. Ini Al-Quran yang berbicara. Kalau itu hidupnya tidak tenang, berarti keimanannya itu dipertanyakan. Karena aflah itu artinya tenang, termasuk keberuntungan, kebahagiaan itu adalah tenang. Orang kalau hidupnya tidak tenang hatinya, maka perlu dipertanyakan ada yang salah dengan keimanannya. Ini syarat pertama Bu. Syarat pertama masuk surga. Nah, harus diperbaiki. Makanya sahabat dulu itu apa? Hayana jelis saat tujadidul iman. Ayo duduk sebentar, sejenak untuk memperbaiki iman. Itu penting nih. Nah, ini
Apakah cukup dengan iman, Bu? Enggak. Pasangannya iman itu apa, Ibu? Pasangannya iman. Islam dah. Pasangannya iman? Pasangannya iman itu adalah amal soleh. Ya, panjenengan kan sering baca Al-Quran itu. Contohnya di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di ayat yang lain banyak. Kalau Allah itu sebutkan iman, pasti sebutkan pasangannya, yaitu amal. Jadi kalau kepingin masuk surga harus beramal soleh. Tidak sekedar iman saja. Jadi harus beramal soleh. Nah, amal soleh yang menjadikan seseorang nanti bisa masuk surga Firdaus itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Ada 6. Apa saja? Alladzina. Ini loh, alladzina. Alladzina itu kalau dalam bahasa Arab bentuknya umum, siapapun. Siapapun di antara orang yang beriman itu boleh mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Satu. Diingat-ingat. Kalau panjenengan kepingin masuk surga Firdaus, sholatnya harus khusyuk. Sholat yang khusyuk itu bagaimana? Sholat yang khusyuk itu syarat rukunnya harus terpenuhi, bukan kemudian takbir, kemudian ingat aku mau lagi goreng iwak tak tinggal sholat, saya ini gosong loh. Nih Ibu, ditenangkan dulu. Bahkan kan Rasulullah bilang apa? Orang kalau mau ke masjid tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru. Harus tenang gitu. Ketika dia terburu-buru, salatnya pasti Allahu Akbar. Aku mau apa ditagih uang soalnya aku duwe utang. Aku tak suwi wae salate. Engko wong wis mulai, aku tak mau. Harus salat khusyuk. Salatnya. Maka apa? Pelajari Bu. Ilmu tentang sholat itu pelajari. Gak kan habis-habisnya Bu. Permasalahannya kita itu hidup itu adalah Islam sudah diwarisi oleh bapak ibu kita. Kita brojol itu sudah langsung Islam, nggak ngerti isinya Islam itu apa. Tahu isinya Islam itu berarti dengan belajar, dengan taklim seperti ini. Sholat sebenarnya berdoa, ikut sholat gitu. Jadi kriteria pertama, amal yang harus dilakukan oleh seseorang kalau dia kepingin masuk surga Firdaus adalah sholatnya harus khusyuk. Sholat khusyuk. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Harus ditinggalkan Bu yang sia-sia. Saya ini kan gara-gara ini apa wae itu digawe status. Ya, lagi galau. Lombok lagi naik. Lombok lagi turun katanya. Tinggalkan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ngapunten, panjenengan kumpul-kumpul kemudian ngomongin kekurangan seseorang itu sia-sia. Tinggalkan. Kalau panjenengan kepingin masuk kriteria ahli surga Firdaus, cari yang bermanfaat. Ikuti taklim yang bermanfaat. Baca Al-Quran, zikir, itu bermanfaat. Jangan kemudian semuanya dari 100.
Naudzubillah min dzalik, sampai apa? Tengkar dengan suaminya gawe status. Ya. Status, kemudian yang lain, hati-hati yang punya anak-anak muda yang kemudian dipegang ini, karena kan lagi marah aplikasi TikTok gitu kan. Betul. Iya, sia-sia. Alladzina lahum mu'ridun, ditinggalkan. Yang sia-sia itu tinggalkan. Ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ngomongin seorang yang ada manfaatnya, tinggalkan. Apakah kemudian nggak boleh kemudian gaul dengan teman-teman? Boleh, silakan. Tapi panjenengan bisa memilah dan memilih. Yang sia-sia itu ditinggalkan. Ya, sampai kadang-kadang larut malam gitu. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berkeinginan untuk berzakat. Ingat tuh, panjenengan ngumpulin harta niku tujuane apa? Panjenengan sampai rewangi mergawe jungkir walik. Mohon maaf bahasanya agak ini. Jungkir walik panjenengan tujuane apa? Tujuannya hanya mencari biar dipuji atau apa? Kita lihat tuh potret sahabat-sahabat Rasul itu. Utsman bin Affan kayaknya bukan main dia, tapi kayaknya buat apa? Agar Utsman bin Affan itu bisa berzakat, bisa zakat. Panjenengan saged, aku pengen sugih, ya kan? Karena zakat itu adalah bagi orang yang mampu kan. Kalau panjenengan nggak punya harta nggak bisa berzakat. Jadi panjenengan kalau nggak punya harta nggak bisa zakat. Ya, makanya pula sahabat-sahabat dulu Abu Bakar kayaknya bukan main, tapi uangnya untuk apa? Karena dia mempraktekkan ini berzakat. Gitu. Abdurrahman bin Auf itu miliarder, Bu. Miliarder itu sudah ada dulu. Bukan kemudian zaman sekarang di Zenu, kemudian di Jogja, bukan sekarang. Dulu sudah ada miliarder. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Miliarder. Utsman bin Affan, bayangkan, dia ketika perang menyumbangkan 100 unta, Bu. Satu unta itu harganya satu mobil BMW. Itu disumbangkan. Ya, jadi amal yang harus dikerjakan oleh seseorang kepingin masuk surga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Silakan, panjenengan kepingin kaya silakan, tapi apa tujuannya adalah bukan pamer. Kalau kepingin pamer, panjenengan sudah kalah dengan Korun loh, Bu. Kalah dengan Korun. Orang sekarang kan kalau yang dipamerkan kan mobilnya kan, ya kan, mobilnya jejer-jejer gitu. Tapi Korun bukan, Bu. Korun itu yang dipamerkan apa? Yang dipamerkan itu adalah kuncinya. Kuncinya itu dipikul sama bodyguard. Bodyguardnya itu nggak ada yang kuat. Saking kacaunya. Tapi apa tuh? Ketika dia nggak mau zakat, apa? Allah buka tanah yang diinjak oleh Korun, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup lagi. Makanya kemudian ada istilah harta Korun. Iya kan? Tapi gak nyambung gitu. Istilah itu panjenengan karena kalau kepengen pameran, panjenengan sudah keduluan karena dengan Korun. Tapi apa tujuan panjenengan kaya? Tujuan panjenengan kaya adalah saya kepengen masuk kriteria ahli surga Firdaus apa? Bizakati fa'ilun. Pengen bisa zakat. Itu gitu. Kemudian yang nomor 4, walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Hati-hati, Bu. Siapa yang kemudian tidak bisa menjaga, meletakkan ini
bukan pada tempatnya yang dihalalkan oleh Allah, akan hancur. Maka jaga, jangan sampai selingkuh. Jangan sampai selingkuh. Ingat, orang yang melakukan, orang yang selingkuh itu pasti akan hancur. Akan hancur. Ya, akan hancur. Di sini ayat ini kemudian di selanjutnya, di ayat yang kedua itu menegaskan, ya, walladzina hum lifuruji hafizun, yaitu orang yang menjaga kehormatannya, kemaluannya, betul-betul menjaga. Nah, illal ladzina illa ala azwajihim, kecuali dia akan salurkan kepada yang halal, ya. Au ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Fa man ittaqa wara'a dzalika, siapa yang menginginkan atau melakukan selain yang halal tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul adun. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jika dia melampaui batas, berarti Allah akan hancur. Karena sudah menjadi sunatullah. Siapa yang melampaui batas? Fir'aun melampaui batas, hancur. Qarun melampaui batas, hancur. Ya kan? Dan masih banyak. Jadi itu bukan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang amalnya apa? Menjaga amanah. Amanah. Suami panjenengan itu amanah saking Allah. Anak panjenengan amanah saking Allah. Itu kalau yang di luar kita. Kita kembali kepada diri kita. Allah paringi kita niki meripat amanah dulu. Paringi telinga amanah. Paringi mulut amanah. Kaki amanah. Semuanya amanah. Siapa yang bisa menjaga amanah, berarti dia masuk dalam kriteria ini. Panjenengan meripat, panjenengan dibuat untuk apa? Telinga panjenengan dibuat untuk apa? Mulutnya untuk apa? Kemudian kaki melangkah kemana? Ini, ya. Jadi orang yang amanah, menjaga amanahnya, amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari diri. Allah sudah kasih kita ini adalah amanah yang harus kita jaga. Ya. Yang harus kita jaga. Itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, karena tadi yang pertama itu iman, amalnya itu ada 6. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yang menjaga sholat. Jaga sholat, bu, dijaga sholatnya. Menjaga sholat itu berarti dikerjakan tepat waktu. Kalau ibu mungkin sholatnya adalah di rumah, jaga tepat waktu, ya. Jangan ditunda. Itu namanya menjaga sholat. Jangan kemudian diolor-olor waktunya sampai mau menjelang habis, tidak menjaga. Ini. Jadi, saya tegaskan kembali. Yang pertama syaratnya adalah konsisten iman. Ini iman. Dan pasangannya iman itu adalah amal soleh. Amal soleh di sini ada 6. Yang pertama sholatnya khusyuk. Yang kedua yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Orang yang berzakat, yang menjaga kehormatannya, ya. Kemudian
yang menjaga amanat dari Allah. Yang keempat tadi sudah saya sebutkan, kalau dalam diri kita ini adalah anggota tubuh kita ini adalah amanah. Kalau di luar baju kita ini adalah berarti suami, anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dijaga. Dan yang keenam adalah yang menjaga sholatnya. Ditegaskan di ayat selanjutnya, di ayat yang 9. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang tadi kriterianya itu, mereka itu adalah pewaris. Jadi mereka itu adalah pewaris. Mewarisi apa, Bu? Alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Sudah disebutkan, Bu, di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita juga sering membacanya, tapi kadang-kadang nggak merenungi, Bu. Nah, dari sini kan kita tahu apakah surga Firdaus khusus untuk para nabi? Tidak. Untuk siapa? Untuk siapapun. Kaya, muda, miskin, boleh, asal mempunyai kriteria yang tadi. Ya, sudah, Bu? Sudah paham? Siap melakukan? Insya Allah. Ya. Kalau surga-surga yang lain gimana, Ustaz? Tetap, Bu, kriterianya tetap, syaratnya tetap hanya ada dua sebenarnya. Apa? Iman, konsisten iman yang konsisten, dan amal. Itu sudah menjadi pakaian yang harus dilakukan. Iman saja tidak cukup, harus amal. Beramal soleh. Ya. Jadi kalau panjenengan itu kepengen, maka imannya ditata. Yaitu tadi kriteria. Kalau hidup panjenengan itu belum tenang, maka perlu ditata imannya. Karena orang yang beriman itu pasti diberi oleh Allah kebahagiaan, dan salah satu ciri kebahagiaan itu adalah ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Kalau dia belum tenang, maka imannya itu adalah perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Karena Allah sering amanu wa amilus soleh, amanu wa amilus soleh. Itu, ya. Rugi kalau kita di dunia hanya sekedar makan minum, tapi kemudian kita tidak mendapatkan nanti di akhirat. Rugi hukumnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini adalah sebagai pewaris-pewaris surga Firdaus. Nah, ayo ya, sedikit-sedikit kita lakukan. Makanya kalau panjenengan kepingin melihat di dunia itu adalah ahli surga Firdaus, maka lihat dari kriteria 7 tadi. Kriteria yang 7 tadi, ya kan? Ada yang lain, tuh. Kalau panjenengan kepingin melihat ahli surga di dunia, maka lihatlah sholat tahajudnya. Ada. Surga itu tidak hanya surga Firdaus, tapi surga tertinggi. Kenapa kalau kita bisa meminta yang tertinggi, kenapa enggak minta yang tertinggi? Kan gitu ya. Ya kan? Kita aja kalau minta di dunia itu adalah minta urusan dunia adalah yang terbaik kan. Kenapa kalau akhirat kita tidak minta yang terbaik? Iya kan? Minta. Kalau minta anak itu tak anak sing ganteng, sing pintar, sing ini ya. Kalau minta yang kaya itu gitu. Kalau minta sapinya melahirkan yang sing apik, sing gemuk gitu. Masalah dunia. Kenapa kalau masalah akhirat kita tidak minta yang terbaik? Itu insya Allah mungkin sedikit ini bisa memotivasi ya, kita panjenengan sedaya, terutama bagi kula. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini adalah bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari semua yang dipaparkan oleh Ustadz Sobirin tadi. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, apakah kita termasuk dalam pewaris surga Firdaus, ataukah saya masih harus mempertebal iman saya, atau saya harus memperbaiki tingkah laku, tutur kata maupun yang lainnya. Jadi kita harus mawas diri, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, khususnya dalam meramaikan masjid kita, yakni Masjid Darul Hikmah Mimbang. Diajak sanak saudaranya yang punya anak usia NA atau usia masih balita, bisa diajak Bu, karena itu juga pembelajaran dari mulai di dalam kandungan sudah diajak untuk belajar. Acara selanjutnya yakni penutup. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilanjutkan doa surat doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya selaku pembawa acara pada acara sore hari ini. Karena kekurangan terdapat pada diri saya sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu yang mau berdonasi untuk TPG Masjid TPG Terpadu Dinar milik Nasyiatul Aisyah yang mau membeli kupon untuk disebarkan ke sanak saudaranya, ke masyarakat sekitar, bisa didonasikan melalui saya. Monggo, per kuponnya 10.000. Panjenengan mau minta kupon berapa? Monggo. Ini kuponnya sudah saya siapkan 2 pendel lebih, Bu. Semoga saja ada dari kalangan kita yang membantu pembangunan TPG Terpadu Dinar milik Nasyiatul Aisyah Kabupaten Tuban. Monggo Ibu. Monggo.